Kita akan melanjutkan kisah yang menggemparkan. Di episode sebelumnya, Xiao Yan telah menunjukkan kekuatannya yang menakutkan. Dia bukan hanya menghadapi, melainkan telah menghancurkan hampir 10.000 prajurit dari aliansi hukuman dewa. Tubuh mereka hancur, dan energi mereka diserap, menjadikan kekuatan Xiao Yan semakin tak terkendali. Saat itu, di tengah kehancuran, 9 sosok muncul. Mereka adalah kesatria Dogat Bintang 6 dari aliansi hukuman dewa. Para Dogat Bintang 6, salah satu di antara mereka, Dogat Bintang 6 tahap menengah bernama Wan Chang, berdiri paling kokoh, memancarkan aura kekuatan yang tak tertandingi. Xiao Yan tahu, jika ia ingin bertahan, ia harus bertindak cepat. Dengan kemampuan spiritual dan cloningnya yang luar biasa, ia menciptakan 10 bayangan yang bergerak cepat, mengalihkan perhatian para Dogat lainnya. Sementara mereka bingung, Xiao Yan hanya punya satu target, Wan Chang. Pertarungan sengit pun pecah, tombak petir dan kekuatan spiritual Xiao Yan beradu dengan kekuatan Wan Chang. Namun, takdir telah ditetapkan. Dalam sebuah ledakan kekuatan yang dahsyat, Xiao Yan berhasil menembus pertahanan Wan Chang, menghancurkannya, dan yang paling mengerikan, menyerap seluruh energi esensinya. Seketika, tatapan 8 Dogat yang tersisa dipenuhi ketakutan. Mereka gemetar. Bagaimana mungkin seorang prajurit bintang 3 bisa menghancurkan ribuan pasukan dan bahkan mengalahkan Dogat bintang 6 tahap menengah? Kita tidak boleh membiarkannya lolos, teriak salah satu dari mereka dengan suara bergetar. Dia akan semakin kuat, kita harus menggabungkan kekuatan kita sekarang, atau kita semua akan hancur di tangannya. Mendengar seruan itu, mata ke-8 utusan tertuju pada Xiao Yan. Kegagalan kali ini bukanlah pilihan, karena hukuman berat menanti mereka. Mereka harus menghabisi target mereka. Di sisi lain, Xiao Yan merenung sejenak, mata indah Lei Ji berbinar kagum, terpukau oleh keberanian dan tekad Xiao Yan yang luar biasa. Setelah merenung singkat, Xiao Yan segera mengajak Lei Ji pergi ke lubang dimensi sebelum yang telah dibuat oleh Leli. Lei Ji mengangguk, dan pada saat yang sama, 8 utusan itu bergerak maju dengan amarah yang membara, memburu mereka. Namun, Xiao Yan tidak hanya ingin melarikan diri. Dengan kekuatan petir yang tersisa di dalam dirinya, ia mengerahkan semuanya untuk sebuah tindakan nekat. Dalam sebuah ledakan kekuatan terakhir yang spektakuler, ia menghentakkan kakinya ke guntur, mengirimkan gelombang energi dahsyat ke seluruh bintang badai. Planet itu, yang tadinya penuh dengan kehidupan, kini meratap di bawah kekuatan guntur yang mengamuk. Di tengah gemuruh petir dan debu yang berterbangan, bintang badai meledak menjadi serpihan. Pemandangan mengerikan itu membuat setiap ksatria yang mengejarnya terkejut. 5 utusan dari aliansi hukuman dewa berhasil selamat, tetapi lebih dari 10.000 ksatria dan prajurit lainnya tidak seberuntung itu. Mereka musnah ditelan kehancuran, menjadi saksi bisu dari kekuatan mengerikan yang baru saja mereka saksikan. Kabar mengenai kehancuran ini pun menyebar, menciptakan gelombang ketakutan dan amarah di seluruh aliansi hukuman dewa. Mereka tidak hanya kehilangan Wu Chang, salah satu utusan terbaik mereka, tetapi juga ribuan ksatria. Dalam kemarahan, aliansi hukuman dewa mengeluarkan perintah buronan yang baru. Kali ini, harga kepala Xiao Yan bukan hanya dinaikkan, tetapi dilipat gandakan menjadi 100 batu origin Qi, sebuah harga yang akan menarik perhatian setiap pemburu hadiah terkuat di alam semesta. Beberapa bulan kemudian, Xiao Yan terlihat berjalan keluar dari sebuah celah bersama Lei Ji. Penampilannya terlihat lelah dan linglung. Begitu keluar, ia memuntahkan seteguk darah. Meskipun kelelahan dan terluka, mereka berdua selamat. Xiao Yan telah mendorong dirinya hingga batas kemampuan untuk menghabisi banyak lawan. Menghela napas, ia memandang ke arah lautan bintang dan bergumam, "Aku akan membuktikan kekuatanku." Xiao Yan kini berada di pecahan meteorit raksasa, sebuah pulau batu yang sunyi di tengah kegelapan kosmik. Selama 3 hari terakhir, ia bermeditasi, menyadari bahwa setiap detak jantungnya adalah sebuah hitungan mundur. Waktu adalah kemewahan yang tak lagi ia miliki. Pengejaran terhadapnya tidak akan berhenti. Ia tahu itu, Lei Ji memang telah memindahkannya ke lokasi yang berbeda, tetapi masalahnya masih menggantung seperti pedang di atas kepala. Keberadaannya masih dapat dilacak dengan mutiara pengejar jiwa, sebuah kutukan yang berarti ia bisa ditemukan kapan saja, di mana saja. Xiao Yan benar-benar harus segera pulih. Setelah beberapa saat, matanya terbuka, memancarkan jejak kelelahan yang dalam. Ia menundukkan kepala, menyadari bahwa selama periode singkat itu, keberadaannya telah tercium. Sebuah fakta mengejutkan menghantamnya, aliansi hukuman dewa telah menaikkan harga kepalanya menjadi 100 batu origin Qi. Sambil menghela napas berat, Xiao Yan memutuskan untuk pergi. Lei Ji mengikutinya. Dengan nada cemas, ia bertanya pada Lei Ji, "Apa kau yakin telah memblokir auraku?" Lei Ji mengangguk, meyakinkan dengan suara pelan, "Selama mereka tidak terlalu dekat,
akan sulit mendeteksi keberadaanmu. Auramu juga akan bertahan selama 7 hari. Itu artinya, saat mereka menemukan posisimu, mereka tidak bisa menebak arah kemana kau akan pergi. Namun, penjelasan itu tidak menenangkan Xiao Yan. Ia tenggelam dalam pemikiran yang dalam, merenungi setiap kata. Tak lama kemudian, peti mati yang melaju secepat kilat tiba-tiba berhenti. Xiao Yan mengangkat kepalanya, dan matanya menunjukkan cahaya dingin yang mengerikan. Jelas, selain mutiara pengejar jiwa, orang-orang aliansi hukuman dewa memiliki cara lain yang lebih canggih untuk mengunci posisinya. Teknik rahasia Lei Ji tak lagi mampu menyembunyikan jejaknya sepenuhnya. Mereka telah mengembangkan metode baru, dan jika ini benar, Xiao Yan akan berada dalam pengejaran tanpa akhir. Lei Ji mengangguk, ekspresinya dipenuhi keraguan. Sambil terdiam sejenak, Xiao Yan bertanya perlahan, seberapa jauh jarak kita ke bintang malaikat jatuh? Lei Ji menjawab bahwa jaraknya masih sangat jauh. Ia bisa membantu Xiao Yan berteleportasi 2 kali lagi. Tetapi kekuatan teleportasi ini ada batasnya. Lei Ji butuh setidaknya 100 tahun untuk mengumpulkan kekuatan lagi. Bahkan dengan 2 kali teleportasi, mereka masih membutuhkan waktu hingga 50 tahun untuk mencapai bintang malaikat jatuh. Xiao Yan mengerutkan kening, menatap sekeliling dengan mata kosong. Kita harus mencari tahu metode apa yang mereka gunakan. Gumamnya, tekadnya kembali membara. Hanya dengan begitu, kita bisa mengakhiri pengejaran ini dan akhirnya bernapas lega. Sementara itu, di suatu tempat di langit berbintang utara, 9 bahtera melesat kencang. Di salah satu bahtera, para utusan berkumpul. Di tengah-tengah lingkaran mereka, sebuah simbol aneh yang tak terhitung jumlahnya berkedip. Simbol itu adalah mata yang tak pernah lelah, terus memantau, terus mencari. Salah seorang utusan aliansi hukuman dewa menyeringai puas. Xiao Yan memang kuat, tapi sekarang aliansi telah mengaktifkan teknik kuno baru, katanya, suaranya dipenuhi kemenangan. Dengan meridian Tongtian, tidak ada yang bisa bersembunyi dari pengejaran. Utusan lain mengangguk, menambahkan dengan nada mengancam, dalam 1 hari, kita akan mencengkeramnya. Ia berani-beraninya melarikan diri ke bintang malaikat jatuh, dan kita akan menyergapnya di sana. Ia melanjutkan, jarak ke sana sangat jauh, tanpa bahtera, butuh ratusan tahun. Jelas, kita akan menangkapnya jauh sebelum ia tiba. Dengan anggukan serempak, bahtera mereka kembali melesat, membelah lautan bintang. Sementara itu, Xiao Yan merasakan kegelapan yang sama pekatnya dengan ekspresi di wajahnya. Ia berada di jalan buntu, dan kebingungannya berubah menjadi amarah. Metode apa yang sebenarnya mereka gunakan? Gumamnya, otaknya memproses setiap kemungkinan. Ia telah menghabiskan sebagian besar kekuatannya, namun pengejaran ini tak pernah berhenti. Ia seperti mangsa yang tak berdaya, terperangkap di dalam labirin tanpa ujung. Apa yang sebenarnya mereka lakukan sampai-sampai bisa terus mengejarku dan selalu mengetahui lokasiku? Batinnya, frustrasi yang mendalam melanda jiwanya. Ia mengangkat kepala, menatap langit berbintang yang tak terbatas, menghela napas pasrah. Ia kembali mengangkat kepala, tatapannya kini dipenuhi tekad yang membara. Tanpa sadar, ia bergumam, aku ingin melihatnya. Dengan kekuatan spiritualnya yang meledak-ledak, ia mengaktifkan mata dewa, energi mengalir ke mata kirinya, dan kelopak matanya terbuka. Mata dewa ini mampu melihat menembus gerakan, melacak jejak origin Qi yang tak terlihat. Sambil terus menatap, ia bertanya pada Lei Ji, kau tahu tentang mata dewa? Lei Ji terkejut, aku tidak tahu banyak, tapi aku punya beberapa informasi. Mata dewa ini bisa menutupi seluruh langit berbintang, membuat semua kehidupan di dalam formasinya diawasi. Namun, untuk menutupi seluruh lautan bintang, dibutuhkan kekuatan seorang keabadian. Jadi jika kamu ingin mengetahui semua informasi dengan kekuatan mata dewamu itu, kamu juga harus meningkatkan kekuatanmu sampai keabadian. Ia kembali menatap langit, dan dia pun sekarang menyadari ternyata ada sebuah penghalang di seluruh tempat ini untuk mengunci semua penjahat yang berada di tempat ini. Sepertinya ini diakibatkan oleh aliansi hukuman dewa. Namun ketika dia menoleh lagi, sebuah penampakan mengerikan terlihat, sosok raksasa biru dengan mata yang menempati 3/4 langit berbintang. Pada saat yang sama, sebuah suara spiritual masuk ke benak Xiao Yan, aku punya 9 segel di tubuhku, jika kau bisa membantuku membukanya, aku akan membantumu menghancurkan formasi ini. Suara itu penuh dengan kebencian dan kehausan akan kebebasan. Xiao Yan terkejut, ia menyadari bahwa ini adalah suara aneh dari sosok penjahat yang telah tersegel lama. Ia memutuskan untuk berkomunikasi. Apa kau tidak bisa menghancurkan segelmu? Mereka telah menjebakku ribuan tahun, dan sekarang sudah saatnya bagiku untuk bebas. Xiao Yan terdiam, sosok misterius itu melanjutkan, bagaimana jika kita membuat kesepakatan, jika kau buka segelku, aku akan membantumu menghancurkan semua formasi yang menguncimu ini dan melenyapkan semua makhluk yang mengejarmu. Jika kau mau, aku akan menghancurkan segalanya untukmu. Xiao Yan mengangguk, menjawab singkat, kedengarannya kuat, namun ia menambahkan, tapi sayangnya,
Aku tidak percaya, ia yakin sosok itu bisa membunuh orang, tetapi ia ragu ia punya kemampuan untuk menembus formasi yang begitu besar ini. Mendengar ledekan Xiao Yan yang menuntut bukti, tahanan spiritual itu segera menjawab, lihat saja apa yang akan kulakukan. Sesaat setelah kata-kata itu terucap, tiba-tiba banyak ledakan-ledakan mengerikan di sebuah dinding perisai itu yang melindungi wilayah alam ini. Bersamaan dengan itu, sebuah suara menggelegar dari langit, peringatan bahaya di tempat hukuman dewa, lapisan segel luar dari langit berbintang utara sedang dibobol paksa. Suara yang memekakkan telinga itu membuat semua utusan aliansi hukuman dewa bergerak serempak. Ledakan itu menggema di seluruh lautan bintang utara, membuat semua orang panik. Mereka bertanya-tanya, apakah perang telah datang? Mungkinkah terjadi perubahan besar? Atau, apakah penjahat berbahaya telah melarikan diri? Seiring berjalannya waktu, di tengah kepanikan itu, lapisan pertama dari segel benar-benar hancur. Suara itu kembali terdengar, mengumumkan, formasi hukuman dewa telah dihancurkan, salah satu dari 9 lapisan penghalang telah rusak, dan 20% kekuatan formasi telah menghilang. Di sisi lain, tahanan spiritual itu menoleh ke arah Xiao Yan dengan tatapan sombong. Sekarang kau percaya? Tanyanya. Formasi hukuman dewa ini memiliki beberapa keterampilan, tapi aku telah menembus formasi yang 10 kali lebih sulit. Aku bisa menghancurkan semuanya, itu tidak akan jadi masalah. Namun, itu semua dengan syarat kau bebaskan aku dari segel yang mengekangku. Xiao Yan kembali menoleh ke arah tahanan spiritual. Kau bilang formasi ini adalah formasi hukuman dewa. Aku ingin tahu lebih banyak. Apa yang kau ketahui? Tahanan spiritual itu menjawab, formasi ini menutupi langit berbintang, sebagian besar berfungsi untuk perlindungan, tetapi juga untuk pembatasan, orang dilarang masuk dan keluar. Dilihat dari formasinya, ini seharusnya merupakan transformasi dari formasi penganugerahan Dewa Tianji milik Dewa Jahat. Mendengar itu, Lei Ji sedikit terkejut, ia tanpa sadar bergumam, mungkinkah ini adalah formasi penganugerahan Dewa Tianji? Xiao Yan menoleh ke arah Lei Ji, melihat sedikit ingatan dan ketakutan di mata indahnya. Lei Ji mengerutkan kening dan berkata dengan sungguh-sungguh, sebelum aku disegel, aku secara alami telah mengalami formasi ini. Itu diciptakan oleh Dewa Jahat. Formasi ini memiliki kekuatan penyegelan dan pembatasan yang sangat kuat, serta aturannya sendiri. Formasi yang diciptakan oleh Dewa Jahat ini juga pernah menutupi langit berbintang. Hal yang kuat dari formasi ini adalah tidak memerlukan siapapun untuk mengendalikannya. Aku tidak pernah berpikir di tempat hukuman dewa ini, seseorang akan benar-benar membentuk formasi penganugerahan Dewa Surgawi yang diciptakan oleh Dewa Jahat. Tahanan spiritual itu menambahkan, seperti yang dikatakan wanita itu, meskipun gambaran formasi ini mirip, ini hanyalah tiruan dan tidak sempurna. Oleh karena itu, tidak ada roh formasi yang lahir, dan formasi ini harus tetap dikendalikan oleh manusia. Sebaiknya kita kembali ke kesepakatan kita. Kau tidak harus membebaskanku sepenuhnya, kau hanya perlu membuka salah satu segelku. Ada 9 segel di tubuhku, kau tidak perlu khawatir, karena aku tidak akan bisa melarikan diri bahkan satu langkah pun jika segel ini belum dibuka. Xiao Yan tersenyum tipis. Aku tahu kau memiliki kekuatan, tapi setidaknya bantu aku saat ini, katanya, aku ingin tahu berapa banyak orang di sekitarku yang mengejarku. Tanpa banyak basa-basi, mata besar tahanan spiritual itu berkedip. Cahaya biru memancar darinya, dan sebuah tirai tipis muncul di depan Xiao Yan. Lei Ji juga bisa melihatnya, ini adalah metode yang seharusnya hanya dimiliki oleh utusan aliansi hukuman dewa. Tirai cahaya itu seperti peta yang luasnya begitu besar, memungkinkan Xiao Yan melihat semua langit berbintang. Ia bisa melihat semua makhluk ditandai dengan titik-titik di dalam peta ini. Jika para utusan aliansi hukuman dewa melihat apa yang dilihat Xiao Yan, mereka pasti akan terkejut, karena bahkan dengan bantuan formasi, mereka hanya dapat melihat sebagian dari langit berbintang dan tidak bisa melihat secara lengkap. Xiao Yan menghela napas, lalu kembali berbicara kepada tahanan spiritual itu, mungkin aku akan membantumu membuka segel, tapi tidak sekarang, jika kau percaya padaku, semuanya hanya masalah waktu. Tahanan spiritual itu terdiam sejenak, namun, setelah beberapa saat, ia berkata, karena kita telah membuat kesepakatan, aku akan membantumu menghancurkan formasi berikutnya. Seperti sebelumnya, tahan spiritual terus perlahan menghancurkan segel formasi. Kejadian yang sama kembali terjadi, di lautan bintang utara, suara dentuman kembali terdengar, mengumumkan bahwa lapisan pelindung dari formasi hukuman dewa kembali dibobol. Hal itu membuat semua orang kembali panik. Seiring berjalannya waktu, banyak dentuman terjadi, dan ledakan besar melonjak. Setelah ledakan ini terjadi, sebuah suara kembali terdengar, formasi hukuman dewa telah dihancurkan, kekuatannya telah berkurang 40%. Xiao Yan menghela napas, melihat apa yang baru saja dilakukan tahanan spiritual, ia kembali bertanya, kau bukan manusia, dan apakah sebelumnya kau pernah menjadi seorang manusia? Tahanan spiritual itu menjawab, meskipun aku bukan manusia,
Wujud manusia adalah wujud paling sempurna di dunia. Ada alasan mengapa ribuan ras menjelma menjadi wujud manusia. Bahkan aku pun saat itu muncul dalam wujud manusia. Jika aku tidak disegel, bagaimana mungkin kau bisa melihat tubuh asliku di tempat ini? Xiao Yan berpikir, tampaknya keberadaan sosok ini sama seperti Xiao Zhenghui. Tahanan spiritual itu tiba-tiba menyadari sesuatu yang salah. Ia terkejut karena 9 segel yang tertanam di tubuhnya kini hanya tersisa 8. Dengan gembira, ia menoleh ke arah Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum tipis dan kembali berbicara, "Tolong perlebar peta langit berbintangnya, aku ingin melihat berapa banyak orang yang mengejarku." Tirai cahaya tipis muncul kembali di hadapan Xiao Yan, kali ini dengan detail yang lebih jelas. Ini adalah seluruh peta tempat hukuman dewa. Xiao Yan akhirnya mengerti bahwa kemanapun ia memandang, bayangan orang yang dipandangnya akan muncul di benaknya. Perasaan ini seperti ia bisa mengendalikan langit berbintang. Keberadaan semua kehidupan tidak memiliki tempat untuk disembunyikan di hadapan matanya. Dan di tempat ini ternyata banyak tempat-tempat aneh juga dan tersembunyi. Xiao Yan menunjuk ke tempat-tempat itu, Lei Ji segera menjelaskan, itu adalah tempat tersembunyi para dewa. Xiao Yan terkejut, tempat tersembunyi, Lei Ji menjelaskan lagi, mereka yang memasuki tempat tersembunyi hampir dipastikan akan tewas. Selama berabad-abad, banyak orang kuat telah membobolnya, tetapi tidak satu pun berhasil keluar. Para utusan dari aliansi hukuman dewa juga menjauh dari wilayah ini dan memperlakukannya sebagai tempat berbahaya. Sejauh yang aku tahu, tempat tersembunyi ini juga sudah ada sebelum dunia ini terbentuk. Itu bukan berasal dari dunia ini, tetapi independen. Tempat ini dikatakan sebagai batas, dan juga daerah misterius. Ada legenda yang tidak terhitung jumlahnya tentang orang-orang yang masuk ke sana, tetapi hanya sedikit yang kembali, dan mereka yang kembali, entah kehilangan ingatan atau berpura-pura bodoh. Mereka tidak mau membicarakan tempat itu. Seiring berjalannya waktu, tempat tersembunyi ini telah menjadi misteri besar. Lei Ji melanjutkan, dewa jahat juga pernah masuk, dan aku mendengar yang mulia juga ikut masuk. Mereka berdua tidak banyak membicarakannya setelah keluar, tetapi setelah mereka masuk, kekuatan mereka meningkat pesat, tampaknya mereka benar-benar mendapatkan manfaat dari tempat itu. Xiao Yan memiliki pemikiran mendalam mengenai tempat tersembunyi ini. Ia melihat lebih dalam ke tempat tersembunyi terdekat. Setelah itu, ia mengalihkan pandangannya, melihat lokasi lain di peta. Ia melihat langit berbintang di puncak aliansi hukuman dewa, di mana ada bintang yang bersinar seperti matahari, dikelilingi oleh bintang-bintang lain. Xiao Yan tidak berpikir untuk kembali, ia telah tertarik pada tempat tersembunyi itu. Ia ingin melihat apakah tidak ada orang lain lagi yang bisa memasukinya. Ia menatap peta lagi dan melihat cahaya putih serta listrik bergerak cepat. Titik-titik yang berada di sekitar tempat ia berada bergerak menuju lokasinya. Xiao Yan bergumam, perasaan diburu itu benar-benar tidak enak. Sekarang, aku ingin mereka merasakan apa yang kurasakan. Terkadang, sebuah peran harus ditukar agar pertunjukan berjalan dengan cukup menarik. Aura membunuh menyebar dari tubuh Xiao Yan. Peti mati merahnya seketika meleleh menjadi tombak. Ia memegang tombak itu dengan satu tangan dan mengirimkan transmisi suara kepada tahanan spiritual. Apakah kamu bisa membantuku berteleportasi? Tahanan spiritual itu menjawab, tentu saja. Cahaya biru muncul di bawah kaki Xiao Yan. Ia sedikit menoleh ke arah Lei Ji, berbisik lembut, letakkan tanganmu di pundakku, karena kesenangan baru saja dimulai. Lei Ji mengangguk, melakukan apa yang diperintahkan. Ia menatap Xiao Yan dengan sedikit takjub. Dalam hatinya, ia bergumam, Xiao Yan ini tidak terlihat seperti yang mulia ataupun dewa jahat, tapi ia juga terlihat seperti keduanya. Tidak ada di antara mereka yang memiliki kesamaan dengannya. Siapa sebenarnya Xiao Yan ini? Di langit berbintang utara yang membeku, tak ada suara, tak ada angin, hanya keheningan yang menyesakkan. Itulah tempat yang kini menjadi panggung perburuan paling brutal. Belasan cahaya pelangi melintas, memecah kesunyian. Mereka adalah para pemburu, orang-orang yang kehilangan segalanya di tempat terkutuk ini. Mereka haus, bukan akan air atau makanan, melainkan akan hadiah. Sebuah hadiah yang menjanjikan segalanya, 1000 batu origin ki, sebuah planet setengah mati. Itu adalah janji surga di neraka ini. Di antara mereka, seorang lelaki tua dengan jubah gagah mengejar dengan penuh nafsu. Matanya yang cekung memancarkan keserakahan, menatap sebuah batu pengejar jiwa yang bergetar hebat di tangannya. Tiba-tiba, ia menghentikan langkahnya. Batu itu bergetar semakin kencang, cahayanya memerah, seolah-olah berteriak. Lelaki tua itu mengerutkan kening. Ada yang salah? Kenapa dia tidak bergerak? Mungkinkah Xiao Yan menggunakan teknik teleportasi dan menjauh dari kami? Gumamnya, suaranya serak. Ia merasa ada keanehan, sebuah firasat buruk yang merayap di punggungnya. Saat itu juga, sebuah suara tenang dan dingin menyusup dari belakangnya. Apakah kamu mencariku? Suara itu polos.
Namun seperti sambaran petir yang mengoyak ketenangan, lelaki tua itu terlonjak, membalikkan badannya secepat kilat. Ia melihat riak cahaya biru muncul, dan sesosok ramping perlahan melangkah keluar. Sosok itu adalah Xiaoyan, wajahnya pucat, ekspresinya sedingin es, seperti patung yang diukir dari salju. Lelaki tua itu tertegun sejenak, ia tak bisa berkata-kata, tapi batu pengejar jiwa di tangannya memancarkan cahaya yang semakin menyilaukan, membuat matanya memerah. Batu itu berteriak, mengunci target. Xiaoyan, pikir lelaki tua itu, niat membunuhnya meledak, semua origin Qi di tubuhnya bergejolak, kekuatan agung menyelimuti langit berbintang, menekan Xiaoyan. Ia berpikir, aku harus menghabisinya sekarang juga, sebelum yang lain datang dan mengambil hadiah ini. Xiaoyan berdiri dengan tenang, tidak ada sedikit pun fluktuasi origin Qi, ia hanya menatap dingin ke arah lelaki tua itu, seolah-olah ia adalah pengamat, bukan target. Lelaki tua itu semakin bingung, dan hatinya diliputi keraguan. Dia muncul begitu saja di hadapanku. Tidak ada kejutan, tidak ada ketakutan. Dia pasti merencanakan sesuatu. Memikirkan hal ini, keraguannya berubah menjadi tekad yang nekat. Ia menggertakkan giginya, jika kau ingin mati, aku akan mengabulkannya. Raungan keras bergema, ia segera mengangkat tangannya, mengeluarkan teknik pamungkas terkuatnya. Sebuah bayangan buram muncul di lautan energinya, meluncurkan serangan dahsyat kepada Xiaoyan. Xiaoyan merasakan kekuatan yang kuat itu. Tetapi ia juga menyadari niat pria tua itu. Ia tak hanya ingin membunuhnya, tetapi juga ingin mengekspos keberadaannya. Ekspresi Xiaoyan menjadi semakin dingin. Kalau begitu, tidak ada pilihan. Ia menggunakan kekuatan formasi tahanan spiritual. Tahanan spiritual di dalam dirinya tahu apa yang ia inginkan. Kekuatan yang tak kasat mata, bukan origin Qi, melonjak dari tubuhnya. Kekuatan ini seperti bisikan alam semesta, sebuah kekuatan yang sangat kuno yang belum pernah ia rasakan sejak meninggalkan benua Doudi. Dengan satu pemikiran, kekuatan misterius itu meledak, menghantam Daugat enam tua itu. Dalam sekejap, lautan berbintang miliknya hancur. Pria tua itu terpental ke belakang, memuntahkan darah, matanya dipenuhi dengan kengerian. Apa itu? Bisiknya, gemetar, ia menyadari ada yang salah. Ia tidak bisa melawan kekuatan ini, ia harus lari. Sekarang juga. Kepercayaan dirinya hancur berkeping-keping. Ia berbalik dan melarikan diri dengan kecepatan penuh. Xiaoyan menggelengkan kepala, ia mengambil satu langkah, dan sosoknya menghilang, muncul kembali ratusan meter di depan pria tua itu. Pria itu terkejut, menghentikan langkahnya, matanya dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Kemudian, ia merasakan kekuatan yang baru saja digunakan Xiaoyan. Kekuatan itu sangat familiar. Ini tidak mungkin, gumamnya. Ini kekuatan pasukan formasi hukuman dewa, hanya utusan aliansi yang bisa menggunakannya. Siapa sebenarnya orang ini? Pikirannya kacau. Sebuah ide gila menyelinap ke benaknya. Ini adalah konspirasi. Aliansi hukuman dewa ingin membunuh para penjahat di tempat ini semua. Pria itu menggertakkan gigi, siap bertempur sampai titik darah penghabisan. Tapi ia tak punya kesempatan. Sebuah suara menusuk daging terdengar, dan ia membeku, matanya membelalak, melihat ke bawah. Ujung tombak berdarah menembus perutnya, memancarkan cahaya dingin yang mematikan. Xiaoyan menarik tombaknya. Tubuh pria tua itu diledakkan, hancur menjadi debu. Xiaoyan menanamkan api abadi ke dalam sisa-sisa energi pria itu, memastikan tidak ada yang tersisa. Ia membiarkan sisa-sisa itu melayang, terkuras perlahan oleh api abadi. Tidak hanya itu, Xiaoyan pun dengan kekuatan gunturnya memerintahkan segera menghancurkan para pasukan yang berada di belakangnya. Banyak ledakan-ledakan mengerikan pun telah terjadi akibat kekuatan Xiaoyan yang menghancurkan setiap orang yang membunuhnya. Tentu mereka harus menerima pelajaran setelah apa yang mereka lakukan. Sementara itu, di sebuah planet yang lebih megah dari yang lain, Li Su, pemimpin aliansi hukuman dewa, duduk di singgasananya. Suaranya menggema penuh otoritas. Duyin, katakan padaku, apa yang dikatakan oleh aliansi Doudosian? Utusan bernama Duyin, yang baru saja kembali dari dunia luar, berlutut dengan gemetar. Tuan Li Su, aliansi Doudosian telah memberikan jawaban. Orang ini adalah yang mulia dari surga ke-9. Ia dikirim ke sini untuk diuji, dan kita bisa menghakiminya sendiri. Li Su merenung, berbeda dengan Luotian. Dulu, mereka memerintahkan agar Luotian tidak dibunuh. Kali ini, mereka memberi kita kebebasan. Ia mengangguk, itu artinya, kita bisa membunuhnya. Tetapi, kita juga tidak bisa. Ini adalah permainan yang berbahaya. Kita harus mengikuti arus yang sudah diatur oleh pemimpin aliansi Doudosian. Duyin menyela, Tuan, ada jalan keluar. Jika ia mati di tangan para penjahat lain di tempat ini, aliansi Doudosian tidak akan bisa menyalahkan kita. Kita bisa membuat seolah-olah kita tidak terlibat. Li Su tersenyum, kau memang cerdas. Duyin, ia menghadiahinya 5 batu origin Qi. Aku menyerahkan masalah ini padamu. Duyin menerima hadiah itu, tersenyum licik, lalu menghilang.
Tapi sesaat setelah Du Yin pergi, sosok lain muncul di samping Li Su. Kau tahu, dia hanyalah pion. Orang yang membuka segel formasi adalah kunci dari segalanya, dia Lei Ji, katanya dingin. Kita harus bertindak sekarang, habisi mereka berdua sebelum semuanya di luar kendali. Li Su menggelengkan kepala. Tidak semudah itu, ini adalah permainan di mana kita harus melihat siapa yang akan bertahan. Kita hanya bisa mengawasi. Permainan besar kembali ke Xiao Yan, ia menatap peta langit berbintangnya. Titik-titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya berkerumun menuju ke arahnya. Ia tahu, hadiah yang meningkat telah memancing seluruh predator di tempat ini, bukan hanya individu, melainkan klan dan sekte besar. Ia mengingat lambang Zhu di jubah pria yang ia bunuh. Ia menghela napas. Mereka semua datang untukku. Tahanan spiritual berkata, Tuan, formasi telah diperbaiki, mereka tahu posisi Anda. Xiao Yan menutup matanya sejenak, lalu membukanya. Tatapannya tajam, penuh tekad. Ia menatap langit berbintang, tersenyum tipis. Kalau begitu, mari kita sambut mereka. Ia menggenggam erat tombak merah di tangannya, yang kini memancarkan aura membunuh. Ia menoleh ke arah tahanan spiritual. Aku akan membuka segel keduamu. Bantu aku memainkan permainan besar ini. Tahanan spiritual mengangguk, karena Anda telah memutuskan, saya akan menemani Anda sampai akhir. Xiao Yan mengangguk, baik itu utusan aliansi hukuman dewa atau para pengejar, aku akan menghabisi mereka semua. Tombak di tangannya berubah menjadi peti mati merah, menderu ke arah langit berbintang, bersiap untuk pertempuran yang menentukan nasibnya. Xiao Yan yang masih melarikan diri. Tiba-tiba, suara Lei Ji menjadi serius. Ia memberitahu Xiao Yan bahwa ada seseorang di tahap akhir dogat bintang 6 dengan fondasi 18 juta bintang. Kecepatannya sangat tinggi, jauh melampaui Xiao Yan. Kekuatan mereka tidak seimbang. Bersamaan dengan itu, sebuah dengusan dingin menggema di langit berbintang. Dengusan itu saja sudah cukup untuk meretakkan langit, menyebabkan peti mati merah Xiao Yan hancur. Peti mati itu berubah menjadi tombak, lalu meledak dan membuat Xiao Yan terlempar. Darah mengalir dari sudut mulutnya. Pukulan tak terlihat ini tidak hanya menghancurkan peti mati, tetapi juga melukai Xiao Yan. Tekanan dari dengusan ini membuat Xiao Yan merasa malu. Ia menyadari bahwa perbedaan kekuatan mereka tidak bisa dilawan. Meskipun kekuatan fisik dan lautan gunturnya lebih kuat dari sebelumnya, itu tidak sebanding dengan kekuatan lawan. Xiao Yan bergumam bahwa orang ini jauh lebih kuat dari Dong Chang dan Wang Chang, bahkan melampaui semua utusan yang pernah ditemuinya. Lei Ji kembali menjelaskan bahwa meskipun Dong Chang dan Wang Chang adalah dogat bintang 6, origin ki mereka tidak sekuat orang ini. Orang ini adalah dogat bintang 6 tahap akhir, dan energi origin ki-nya melebihi 20 juta. Xiao Yan mengangguk. Ia berpikir jika saja ia bisa mengendalikan formasi, ia mungkin bisa mengalahkannya. Namun, tanpa itu, ia bukan tandingan lawan. Xiao Yan segera mengerahkan seluruh origin ki di tubuhnya dan melesat mundur. Namun, suara dingin kembali menggema di angkasa. Tidak ada jalan keluar untukmu hari ini. Langit berbintang di sekitarnya terdistorsi, dan origin ki orang itu menyelimuti seluruh area. Langit berbintang kemudian berubah menjadi wajah pria setinggi ratusan meter. Sosok itu melesat cepat ke arah Xiao Yan. Menghabisi dogat bintang 3 akan membuat keluarga Zhouku mendapatkan planet sebagai tempat tinggal, kata sosok itu. Pria bernama Zhou Lingtian itu mengaku tidak ingin didominasi aliansi hukuman dewa, tetapi demi rakyatnya, ia harus bertindak. Setelah berbicara, ia berteriak, hancurkan. Pikiran Xiao Yan terguncang, dan tekanan yang tak tertahankan melanda dirinya. Lei Ji yang biasanya tenang, kini mendesak, cepat pergi, kau bukan tandingannya, jika tidak, kau akan tewas. Meskipun dalam tekanan kuat, mata Xiao Yan tetap berbinar. Ia menoleh ke arah Lei Ji dan berkata, tunggu sebentar, aku ingin tahu apakah perbedaan kekuatan ini benar-benar tidak bisa ditembus. Dengan tekad bulat, Xiao Yan mengerahkan seluruh kekuatan lautan bintang di tubuhnya. Ia berbalik, menatap wajah di langit berbintang. Ia berencana menggunakan semua serangannya, termasuk Void Shuttle, lengan dewa, dan tinju api Velas, serta lautan guntur seluas 2000 meter persegi. Tubuhnya memancarkan api dan guntur, dan ia sama sekali tidak gentar. Semua serangan pamungkas Xiao Yan diluncurkan tanpa ragu. Wajah besar itu datang mendekat, dan bentrokan dahsyat terjadi. Semua kekuatan Xiao Yan tidak mampu bersaing. Tubuhnya bergetar hebat dan terluka parah. Namun, matanya tidak menunjukkan penyesalan. Ia merasa puas karena telah bertarung semaksimal mungkin. Xiao Yan terlempar, dan Lei Ji segera meraih lengannya. Kita harus segera pergi, kata Lei Ji. Seketika itu juga, aura keabadian terpancar dari tubuhnya. Kekuatan abadi Lei Ji terbatas, hanya bisa digunakan untuk teleportasi sekali. Dengan desisan, sosok Xiao Yan dan Lei Ji menghilang. Beberapa saat kemudian, seorang pria tua berjubah dengan tulisan Zhou muncul.
Wajahnya muram, ia baru saja merasakan aura yang cukup kuat untuk menghancurkannya. Ia tahu seseorang telah membawa Xiao Yan pergi. Pria itu mengerutkan kening dan bergumam, siapa orang ini? Ia tahu akan kalah, tapi masih berani melawan. Jika kita bertemu lagi, aku tidak akan melepaskannya. Tak lama setelah itu, sebuah celah besar terbuka, dan banyak orang dengan kapal perang muncul. Mereka semua menatap Zhou Lingtian. Mereka tahu siapa dia, salah satu dari 3 kekuatan besar di Bintang Utara, seorang dogat bintang 6 tahap akhir. Melihat Zhou Lingtian sendirian tanpa Xiao Yan, semua orang berpikir bahwa Xiao Yan sudah tewas. Ini berarti Zhou Lingtian akan mendapatkan hadiah dari Aliansi Hukuman Dewa. Seorang utusan Aliansi Hukuman Dewa, pengganti Wang Chang yang pernah dibunuh Xiao Yan, bertanya kepada Zhou Lingtian, bagaimana hasilnya? Meskipun utusan ini adalah dogat bintang 6 tahap menengah, auranya lebih kuat karena ia adalah utusan. Namun, ia tidak sombong di depan Zhou Lingtian. Zhou Lingtian melirik utusan itu dan menjawab acuh tak acuh. Xiao Yan melarikan diri. Berita ini langsung menimbulkan keributan. Semua orang terkejut karena Zhou Lingtian, yang terkuat di antara mereka, gagal menghabisi Xiao Yan. Zhou Lingtian kemudian menjentikan jarinya, dan adegan pertempuran itu muncul di hadapan mereka, tanpa menunjukkan keberadaan Lei Ji. Setelah selesai, ia berbalik dan pergi. Balas dendam Xiao Yan di langit berbintang yang jauh. Xiao Yan dan Lei Ji muncul. Xiao Yan memuntahkan banyak darah. Sementara Lei Ji terlihat khawatir. Apakah ini sepadan? Tanya Ji. Kau tahu kau tidak bisa melawannya, tapi kau tetap nekat. Apakah kau terluka parah? Xiao Yan menyeka darahnya. Tentu saja, tapi kematian bukanlah alasan untuk takut. Lei Ji merenung sejenak, lalu berkata bahwa kekuatan abadinya sudah habis dan hanya bisa digunakan untuk teleportasi sekali lagi. Xiao Yan menghela napas dan menelan ramuan penyembuhan. Matanya memancarkan kegilaan. Kesabaran ada batasnya. Jika mereka gila, aku akan lebih gila dari mereka, gumamnya. Beberapa hari kemudian, Xiao Yan tiba di planet terdekat. Ia membuka segel binatang buas satu per satu. Di inti planet, sepasang mata merah tiba-tiba terbuka karena merasakan segelnya melonggar. Semua segel penjahat di planet itu runtuh. Xiao Yan melakukan hal yang sama di planet lain. 3 bulan berlalu, lebih dari 10 planet mengalami perubahan drastis. Xiao Yan membuka semua segel para penjahat dan juga hewan-hewan buas di banyak planet. Seluruh anggota Aliansi Hukuman Dewa harus memburu para penjahat yang melarikan diri sambil mengejar Xiao Yan. Jika ini terus berlanjut, para penjahat itu akan mengamuk di Bintang Utara. Ini adalah kegilaan Xiao Yan, hadiah balas dendam untuk Aliansi Hukuman Dewa. Tahanan spiritual yang mengikutinya juga merasa bersemangat, seolah melihat sosok dari masa lalu. Setelah itu, Xiao Yan tiba di sebuah planet lain. Peti mati merahnya kembali berubah menjadi tombak. Ia terkejut peti mati itu tidak rusak. Lei Ji pernah mengatakan itu adalah teknologi Styx kuno yang belum lengkap. Jika lengkap, itu akan menjadi harta karun yang sangat kuat. Xiao Yan menghela napas. Kemampuannya memecahkan segel dengan cepat berkat tahanan spiritual. Sementara itu, di puncak tertinggi Aliansi Hukuman Dewa, Li Su berteriak. Ia mengeluarkan pengumuman untuk menghabisi Xiao Yan. Li Su menganggapnya sebagai ancaman yang lebih besar dari Luatian karena bisa membuka segel. Ia juga menawarkan teknologi Styx kuno sebagai hadiah tambahan. Utusan diizinkan menggunakan formasi hukuman dewa. Seorang dogat bintang 7 bahkan akan bertindak dalam waktu 1 bulan. Ratusan kapal perang besar segera bergerak ke Bintang Utara, membuat langit bergetar. Hadiah teknologi Styx kuno menarik perhatian semua orang kuat. Bahkan para utusan, Dongchang sebelumnya beruntung memiliki tombak, yang kini digunakan Xiao Yan. Tombak itu adalah teknologi Styx kuno yang tidak lengkap, tetapi memiliki kekuatan luar biasa bagi dogat bintang 5. Xiao Yan, yang baru dogat bintang 3, belum bisa merasakan kekuatan penuhnya karena origin ki-nya masih kurang. Seorang pemimpin utusan berkata bahwa formasi sudah pulih, dan Xiao Yan akan bisa dikunci. Setelah beberapa saat, ia tersenyum, akan sulit baginya untuk melarikan diri, bahkan jika ia punya sayap. Di sisi lain, Xiao Yan memiliki ekspresi muram. Ia baru tahu hadiah tambahan berupa mutiara pengejar jiwa. Lei Ji yang biasanya tenang, kini terlihat gelisah. Ia berkata, situasi ini tidak terduga. Kita harus segera pergi. Aura di langit berbintang meningkat drastis. Kemana kita harus pergi? Tanya Xiao Yan. Kita hanya bisa melarikan diri ke pusaran tempat masuk dan keluar dari tempat ini. Lei Ji menggeleng. Tempat itu terlalu jauh. Tapi, sepertinya tidak ada cara lain. Lei Ji akan mengorbankan seluruh kekuatan abadinya untuk berteleportasi dan mendekati langit berbintang teratas. Tapi ia tidak bisa bertarung. Tiba-tiba, ekspresi Lei Ji dan Xiao Yan berubah. Mereka merasakan krisis hidup dan mati yang intens. Langit di sekitar mereka terdistorsi, dan ratusan kapal perang besar muncul. Xiao Yan dikepung. Sebuah kekuatan penindas yang kuat turun dari langit, membuatnya tidak bisa bergerak. Kita tidak bisa membiarkan orang ini bergerak lagi.
kata sebuah suara. Xiao Yan tidak bisa bergerak sama sekali. Tekanan dari segala arah membuatnya menyemburkan darah, dan tulang-tulangnya terasa akan retak. Lei Ji mendesak, kau tidak punya pilihan selain melarikan diri. Aku akan gunakan semua kekuatan abadi di tubuhku untuk membantumu teleportasi. Jika kita berlarut-larut, tekanan ini akan meremukkanmu. Xiao Yan menggertakkan giginya. Bawa aku pergi, Lei Ji mengangguk, hanya sekali, kemana? Bawa aku ke tempat tersembunyi para dewa di bintang utara, jawab Xiao Yan. Setelah itu, riak melonjak dari tubuh Lei Ji dan mereka menghilang. Semua orang terkejut, tapi para utusan tersenyum. Masih ada 10 napas tersisa, Xiao Yan tidak akan bisa lari. Di tempat tersembunyi para dewa, sebuah riak muncul. Di sana, tidak ada planet, hanya daya hisap yang kuat. Xiao Yan dan Lei Ji muncul, mulut Lei Ji mengalirkan darah, dan wajah Xiao Yan sangat pucat. Aku akan tertidur, kata Lei Ji, aku akan berubah menjadi cincin, jangan tinggalkan aku. Setelah itu, Lei Ji berubah menjadi cincin kristal, dan Xiao Yan mengambilnya. Aku tidak akan meninggalkanmu, kemampuanku bertahan berkat dirimu, katanya dengan tegas. Tanpa ragu, Xiao Yan masuk ke tempat tersembunyi itu. Tiba-tiba, langit berguncang, dan ratusan kapal perang muncul. Aura Xiao Yan kembali terkunci. Mereka terkejut karena ini adalah tempat tersembunyi para dewa yang misterius. Mereka menggertakkan gigi. Sialan, ia masuk ke sini. Ia tahu akan tewas dalam pengejaran, jadi ia masuk untuk mencari kesempatan bertahan hidup. Xiao Yan berbalik, menatap kapal-kapal perang dengan dendam. Ia mendapat kabar dari seorang penjahat yang dibebaskannya, bahwa aliansi Dosian menyembunyikan rahasia tentang tempat ini. Itu sebabnya ia masuk. Jangan khawatir, teriak Xiao Yan. Aku tidak akan tewas. Setelah aku keluar, kalian semua yang akan tewas. Ia kemudian masuk dan tenggelam, menghilang dari pandangan. Salah satu utusan berkata, apakah kita akan masuk ke tempat suci ini? Bahkan Dogat Bintang 8 mungkin tidak akan bertahan. Semua orang mengangguk, melihat Xiao Yan menghilang. Mereka tetap di sana untuk memastikan Xiao Yan benar-benar masuk. Setelah beberapa saat, mereka menghela napas. Tuan Jiran, kata salah seorang utusan, orang ini sudah masuk, ia pasti akan mati. Hadiahnya tidak ada yang bisa mendapatkan. Tapi, masalah ini selesai. Jiran mengangguk, dan satu persatu kapal perang mulai pergi. Legenda dan hadiah terakhir beberapa hari kemudian, berita bahwa Xiao Yan memasuki tempat tersembunyi para dewa menyebar. Pengejaran besar-besaran itu berakhir. Hati banyak orang yang sudah jauh-jauh mengejar Xiao Yan, kini campur aduk, mereka pulang dengan tangan kosong. Namun, nama Xiao Yan menjadi legenda. Yang lebih mengejutkan, aliansi hukuman dewa mengeluarkan hadiah yang belum pernah ada, kebebasan bagi siapapun yang berani masuk dan membunuh Xiao Yan. Hadiah yang luar biasa ini mungkin akan menarik minat orang-orang kuat yang sudah frustrasi dan ingin bebas. Sementara itu, di tempat tersembunyi para dewa, desahan seorang pria tua terdengar. Ia memegang botol anggur dan menyesapnya. Tidak heran ia dicari, ia sangat berani. Gumamnya, jika anak ini bisa bertahan, ia pasti akan menjadi abadi. Aku akan mengingat namanya, Xiao Yan. Aku juga berterima kasih karena kegelapan menelan segalanya. Di tempat tersembunyi para dewa, Xiao Yan terbaring tak sadarkan diri. Waktu terasa hampa dan tak berarti. Hangat yang samar-samar membelai kulitnya, sebuah kehangatan yang asing. Perlahan, kesadarannya kembali. Ia menangkap gumaman samar. Suara seorang gadis kecil yang terdengar begitu dekat. Wajah ini familiar, seperti dewa dalam lukisan itu. Xiao Yan ingin membuka mata, memaksakan diri melawan beratnya tubuh yang mati rasa. Tetapi ia tak sanggup. Kesadarannya kembali terenggut. Entah berapa lama ia terpejam, hingga suara ledakan menghentak batinnya, memanggil jiwanya kembali. Jeritan kesakitan, itu seperti menariknya dari jurang kegelapan. Ia membuka mata, selimut hangat menutupi dahinya. Di depannya, sekelompok pria berpedang berdiri angkuh, mengintimidasi. Seorang pria parubaya dan seorang gadis kecil berlutut ketakutan di kaki mereka. Xiao Yan segera mengenali suara gadis itu. Seorang prajurit berpedang menunjuk ke arahnya. Ada satu lagi di sana. Pemimpin mereka memerintahkan, habisi dia. Salah seorang prajurit melangkah maju, pedang di tangan. Melihat Xiao Yan yang lemah, ia yakin kemenangan sudah di depan mata. Namun, sebuah kerutan dingin muncul di dahi Xiao Yan. Tanpa peringatan, prajurit itu meledak, tubuhnya berubah menjadi kabut merah. Keheningan melanda, Xiao Yan terkejut, bergumam lirih, ini manusia. Seketika, kengerian menyebar di antara para prajurit. Salah satu dari mereka yang tersisa berusaha bangkit, mengangkat pedangnya, dan berniat menghabisi gadis kecil di depannya. Tapi kilatan amarah meletus di mata Xiao Yan. Dalam sekejap, ledakan beruntun terjadi. Semua prajurit berubah menjadi kabut darah. Pria tua yang tadi berlutut menatap Xiao Yan dengan penuh rasa terima kasih. Benar, kau memang dewa. Xiao Yan tak menggubris, matanya menyapu ruangan.
berhenti pada sebuah lukisan yang tergantung di dinding. Lukisan itu menampilkan seorang pria berjubah hitam. Saat Xiao Yan melihat wajahnya, ia merasakan keterkejutan yang membingungkan. Keraguan memenuhi benaknya, namun ia tidak bisa mengabaikan fakta, pria di dalam lukisan itu sangat mirip dengannya.